lagi ada di bangunan utama dari Benteng Van den Bosch. Nah, di sana kita bisa melihat fotonya Mas Van den Bosch, Mas Van den Bosch. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ngawi berasal dari kata awi yang artinya bambu, yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau eng menjadi Ngawi. Ya, kali ini saya tengah berada di Ngawi, sebuah kabupaten yang letaknya paling barat wilayah Jawa Timur. Wilayah Ngawi telah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit pada tanggal 7 Juli 1358 Masehi ketika Hayam Wuruk memerintah. Ngawi selain terkenal dengan keramahan warganya, juga terkenal bentengnya, Benteng Van den Bosch, atau warga sekitar menyebutnya Benteng Pendem. Kita akan mengunjungi Benteng Pendem setelah direnovasi sejak tahun 2020 dan mulai dibuka kembali pada 2023. Benteng ini berjarak 2 kilometeran dari alun-alun Ngawi dengan tiket masuk sebesar Rp10.000. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Selamat pagi, friend. Pagi hari ini Vita ngajak kamu ke Benteng Pendem yang ada di Ngawi. Kita ada di Ngawi dan cuaca pagi hari ini Ngawi cukup redup ya. Ini pas banget kalau kita jadikan momen buat jalan-jalan, apalagi di benteng yang khas banget peninggalan zaman kolonial. Benteng Van den Bosch adalah sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi Kota. Benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 meter kali 80 meter dengan luas tanah 15 hektar. Lokasinya mudah dijangkau, yakni dari kantor pemerintah Kabupaten Ngawi kurang lebih sekitar 1,5 km arah timur laut. Penamaan Benteng Pendem mengacu pada sebutan warga sekitar karena benteng ini dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng ini dibuat pada tahun 1845 oleh pemerintah Hindia Belanda. Benteng ini dihuni tentara Belanda 250 orang bersenjatakan bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri yang dipimpin oleh Johannes Van den Bosch. Lantas kenapa pembangunannya dipilih di daerah ini? Karena Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Perahu tersebut memuat berbagai macam hasil bumi, seperti rempah-rempah dan palawija dari Surakarta Ngawi menuju Gresik, demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama. Meskipun dibangun agak rendah dari bangunan pada umumnya, namun arsitek Belanda telah merancang bangunan ini dengan sistem drainase yang cukup bagus, sehingga terhindar dari yang namanya banjir.
Pada proses rehab ditemukan sejumlah fakta terkait Benteng Pendem Ngawi. Fakta pertama adalah ternyata lubang pintu dan jendela yang ada di Benteng Pendem Ngawi diketahui lebih banyak jumlahnya dibandingkan pintu di bangunan bersejarah Lawang Sewu. Benteng Pendem memiliki 510 buah lubang pintu dan jendela, yang mana melebihi Lawang Sewu 429 buah lubang pintu dan jendela. Fakta berikutnya bahwa benteng ini 70% struktur bangunan asli memiliki pondasi benteng dengan kedalaman 5 meter, sehingga menjadikan benteng ini berdiri kokoh sejak tahun 1845. Berjalan-jalan di Benteng Van den Bosch, atau kalau kita menyebutnya Benteng Pendem, ini memang sedikit banyak mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era 1800-an ya. Jadi yang penasaran, kita muter kemana aja kalau di Benteng Pendem ini? Tetap di Vita Cerita. Fakta ketiga disebutkan bahwa luas lahan kawasan Benteng Pendem adalah 21,18 hektar atau setara dengan 1/4 luas lahan Monas di Jakarta. Benteng yang menjadi salah satu bukti kejayaan kolonial Belanda itu tidak hanya memiliki bangunan yang megah, tetapi juga menyimpan sejarah kelam. Salah seorang tokoh pejuang bernama Kiai Haji Muhammad Nur Salim dikubur hidup-hidup di dalam benteng tersebut. Kiai Haji Muhammad Nur Salim adalah pengikut setia Pangeran Diponegoro. Berdasarkan buku Jejaring Ulama Diponegoro pada tahun 2019, Kiai Haji Muhammad Nur Salim merupakan putra dari Kiai Haji Maktub, seorang tumenggung Rojoniti. Lagi ada di bangunan utama dari Benteng Van den Bosch. Nah, di sana kita bisa melihat fotonya Mas Van den Bosch. Berjalan-jalan di seputar bangunan estetik ini sungguh membuat saya terpesona. Beberapa pengunjung bahkan menjadikan tempat ini untuk sesi pemotretan prewedding mereka. Jadi bagaimana, friend? Apakah kamu juga tertarik untuk berkunjung ke sini?